Apakah saya benar-benar tahu siapa Yesus? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Sang Singa dan Tikus adalah salah satu dongeng terkenal karya Aesop. Ceritanya berputar di sekitar singa yang sedang tidur ketika seekor tikus melompati punggungnya. Sang singa terbangun dan hendak memakan sang tikus, namun dia kemudian memilih untuk mengampuni nyawanya. Beberapa waktu kemudian, singa itu menemukan dirinya terjebak dalam jaring pemburu. Mengingat kebaikan sang singa, tikus pun kemudian menggunakan giginya untuk menggigit tali dan membebaskan singa itu. Dongeng ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menilai orang lain berdasarkan penampilan atau kepentingan semata. Singa awalnya meremehkan tikus, tetapi kemudian menyadari bahwa tikus adalah teman yang berharga karena kebaikan dan kemampuannya untuk membantu. Pelajaran ini dapat diterapkan pada hubungan manusia. Menilai seseorang dengan hanya berdasarkan latar belakang atau status sosial mereka dapat menyebabkan kita mengabaikan karakter asli dan potensi mereka. Dalam bacaan Injil hari ini dari Kitab Yohanes, beberapa penduduk Yerusalem menghakimi Yesus berdasarkan pemahaman mereka tentang dari mana Yesus berasal. Tidak seperti singa dalam dongeng karya Aesop yang tidak menghakimi tikus, orang-orang Yahudi ini malah mengabaikan Yesus. Bukan hanya karena mereka tahu dari mana dia berasal, tetapi juga karena mereka mengharapkan seorang Kristus yang akan datang seperti raja lengkap dengan kemegahan dan keagungan. Yesus menanggapi dengan menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mengenalnya. Tanggapannya membuat mereka marah. Paragraf 1721 dari Katekismus Gereja Katolik menyatakan, Allah memanggil kita ke dalam dunia supaya kita mengenal Dia, melayani Dia, mengasihi Dia, dan dengan demikian masuk ke dalam Firdaus. Pesan intinya adalah bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu untuk mengenal, mengasihi dan melayaninya, dan akhirnya mengarah ke kehidupan abadi di surga. Sebaliknya, kita tidak bisa mencapai surga jika kita tidak melayani Tuhan. Kita tidak bisa melayani Tuhan jika kita tidak mengasihinya, dan kita tidak bisa mengasihi Tuhan jika kita tidak mengenalnya. Oleh karena itu, perjalanan kita untuk bersama Tuhan di surga dimulai dengan mengenalnya terlebih dahulu. Saudara-saudari, apakah kita benar-benar tahu siapa Yesus? Apakah kita cukup mengenalnya untuk mengatasi semua keraguan kita terutama di saat-saat sulit? Kita dapat menemukan Yesus yang sebenarnya dan mengembangkan hubungan yang lebih pribadi dengannya, dengan membaca kitab suci yang menceritakan kisah hidupnya. Selain itu, kita bisa belajar banyak melalui doa dan kontemplasi. Masa Prapaskah adalah waktu yang sangat baik bagi kita untuk terlibat dalam kegiatan ini, dan akan jadi lebih berarti jika diteruskan hingga setelah masa Paskah ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena telah memahami segala sesuatu tentang kami satu persatu. Sukacita dan dukacita kami, kekuatan dan kelemahan kami, kebutuhan dan kekhawatiran kami. Bantulah kami untuk memperdalam pengetahuan kami tentang Engkau, agar kami bisa mengasihi-Mu lebih penuh dan melayani-Mu dengan lebih sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.